Kegagalan itu menyakitkan dan bisa membuat kita merasa terpuruk. Tapi, apakah kamu tahu bahwa ada cara untuk bangkit dan melanjutkan hidup setelah mengalami kegagalan tersebut? Pertama, kembali ke tujuan awal. Kembali ke tujuan awal adalah langkah pertama yang perlu diambil setelah mengalami kegagalan. Tanyakan pada diri sendiri, apa tujuan yang sebenarnya ingin dicapai? Terkadang kita terlena dan kehilangan arah. Dengan mengingat tujuan awal, kita bisa mendapatkan kembali fokus dan semangat. Ini juga membantu untuk mengidentifikasi alasan di balik kegagalan tersebut. Apakah targetnya terlalu tinggi? Atau mungkin cara yang digunakan tidak tepat? Menggali kembali motivasi dan alasan di balik target bisa memberikan pencerahan dan membuat kita lebih berkomitmen untuk mencoba lagi. Ingatlah bahwa tujuan bukan hanya sekadar impian, melainkan panduan yang mengarahkan langkah kita. Menjaga visi ini dalam pikiran akan membuat perjalanan ke depan lebih mudah dan terarah. Kedua, berbicara dengan diri sendiri. Penting untuk berbicara dengan diri sendiri. Seringkali, kita terlalu keras pada diri sendiri setelah gagal. Coba deh dialog dengan diri sendiri. Apa yang sebenarnya kamu rasakan? Mengapa kamu merasa seperti ini? Menyadari dan menerima emosi adalah langkah penting. Kamu bisa menggunakan afirmasi positif yang menekankan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Jika kita terus-menerus mengkritik diri, kita akan terjebak dalam siklus negatif. Mengganti pikiran negatif dengan dialog yang lebih suportif bisa membantu memperbaiki mental dan memberikan energi baru untuk melanjutkan. Latihlah diri untuk berbicara dengan lembut dan memahami perasaanmu sebab kamu adalah sahabat terdekat dirimu. Berikan pujian kecil pada setiap usaha yang telah dilakukan, dan ingatkan bahwa setiap orang pernah gagal, termasuk mereka yang sukses. Ketiga, bersyukur dan memaafkan. Bersyukur dan memaafkan diri sendiri adalah hal yang mungkin sulit dilakukan, tapi sangat penting. Coba untuk melihat sisi positif dari setiap kejadian, termasuk kegagalan. Apa yang bisa dipelajari dari situasi ini? Dengan bersyukur, kita melatih pikiran untuk lebih fokus pada hal-hal baik, walaupun saat itu rasanya tidak mudah. Selain itu, memberi maaf pada diri sendiri atas kesalahan yang sudah terjadi juga sangat krusial. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini adalah bagian dari proses tumbuh. Jangan biarkan rasa bersalah menghalangi langkah maju. Ketika kita memaafkan diri, kita memberi izin untuk mencoba lagi. Luangkan waktu untuk merenungkan pelajaran yang bisa diambil dan langkah apa yang sebaiknya dilakukan ke depan. Dengan cara ini, kita bisa melanjutkan hidup dengan lebih ringan dan optimis. Keempat, mencari dukungan dari orang lain. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang lain. Membuka diri dan berbagi pengalaman dengan teman atau keluarga bisa sangat membantu untuk merasa tidak sendirian. Mereka bisa memberi perspektif baru atau dukungan emosional yang kita butuhkan. Terkadang, orang lain melihat potensi yang tidak kita sadari ada dalam diri kita. Jika diperlukan, cari mentor yang bisa memberikan bimbingan. Dukungan dari orang terdekat bisa menjadi sumber motivasi ketika kita merasa kehilangan semangat dan percaya diri. Jangan anggap enteng kekuatan dari berbagi cerita dengan orang lain. Kadang-kadang, kata-kata dari orang yang kita percayai bisa memberi kita pencerahan dan membuat kita merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan baru. Ingatlah, tidak ada yang salah dalam meminta bantuan. Menetapkan langkah kecil. Menetapkan langkah kecil adalah cara yang efektif untuk kembali ke jalur yang benar. Setelah mengalami kegagalan, terkadang terlihat sulit untuk melangkah maju. Jadi, atur target yang lebih kecil, dan fokus pada pencapaian satu persatu. Ini bisa menumbuhkan rasa percaya diri dan memudahkan kita untuk menghadapi tantangan berikutnya. Dengan merayakan kemenangan kecil, kita dapat menjaga semangat dan motivasi. Ingat, perjalanan menuju keberhasilan bukanlah sprint, tetapi maraton.
Jadi, tidak perlu terburu-buru. Ambil waktu yang kamu butuhkan. Dalam perjalanan ini, setiap langkah kecil layak dirayakan. Jangan lupa untuk mencatat kemajuanmu, sekecil apapun. Hal ini dapat menjadi pengingat yang baik akan keberhasilan yang sudah diraih serta memotivasi untuk terus melangkah. Keenam, belajar dari pengalaman. Terakhir, belajar dari pengalaman adalah kunci untuk bangkit dari kegagalan. Setiap kegagalan memberikan pelajaran berharga yang bisa kita gunakan untuk maju. Apa yang bisa diperbaiki? Apa yang seharusnya dilakukan dengan cara berbeda? Luangkan waktu untuk menganalisis dan merefleksikan pengalamanmu. Dengan olahraga refleksi ini, kita dapat menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Ingatlah bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Minat untuk memahami apa yang terjadi dapat membawa kita menuju langkah yang lebih baik. Dengan menghadapi dan merenungkan pengalaman sulit, kita dapat membangun ketangguhan serta mempersiapkan diri untuk tantangan masa depan. Kembangkan rasa ingin tahumu untuk menemukan strategi baru agar tidak terulang di lain waktu. Jika kamu merasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe Ruang Tumbuh agar kita bisa terus belajar bersama. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.